Adik-adik, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan kita pada hari ini, marilah kita memulainya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal tergeletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Kita baru saja mendengar Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas. Yesus setelah sekian lama perjalanannya sampai mendekati Yerusalem, dan dia melihat ke arah kota Yerusalem. Dan kita tidak tahu persisnya di mana, namun tadi dikatakan bahwa dia melihat ke arah kota Yerusalem. Dan hal yang paling mengherankan bagi kita adalah bahwa Yesus menangisi kota Yerusalem. Ada apakah gerangan sehingga Yesus menangisi kota Yerusalem tersebut? Dalam konteks kita manusia, air mata atau tangisan itu bisa juga membahasakan dua hal ini, yakni membahasakan orang sedang bahagia dan juga bisa membahasakan orang yang sedang bersedih. Namun dalam konteks Injil pada hari ini, Yesus menangisi Yerusalem dalam konteks dia merasa sedih. Mengapa sedih? Karena Yesus melihat masa depan dari Yerusalem, dan toh pun dia kelak akan dibunuh di sana dan disalibkan. Hal yang paling menarik dari Injil hari ini adalah bahwa kita seringkali tidak mampu melihat ke dalam diri kita. Bahwa Yesus pada hari ini juga mengingatkan kita bahwa kita seringkali meninggalkan Dia dan tidak mendengarkan Dia dalam segala situasi hidup kita. Bayangkan jika Yesus turut prihatin dengan kehidupan kita sebagai manusia. Untuk itulah Dia datang ke dalam dunia untuk melawat kita. Dan pada waktu itu, orang-orang Yahudi di Yerusalem, sejak dari para nabi dan bahkan banyak di antara para nabi yang diutus Allah mati di Yerusalem karena ditolak. Begitupun Yesus pada hari ini. Dia pun sudah sekian lama mewartakan kerajaan Allah dan juga mewartakan dirinya sebagai Mesias. Namun mereka tidak melihat Mesias itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, marilah kita kembali melihat bagaimana Allah senantiasa berikut campur tangan
dalam hidup kita. Walaupun kita sering pelupa, melupakan segala sesuatu hal-hal yang besar telah Allah tunjukkan dan juga berikan kepada kita, baik melalui keluarga dekat kita maupun melalui orang-orang yang tidak kita kenal. Hari ini Yesus lagi-lagi mengingatkan kita bahwa Allah senantiasa memperhatikan kita. Tidak hanya memperhatikan kebahagiaan kita, tetapi juga kesedihan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, serta adik-adik, marilah kita kembali mengingat bahwa Yesus senantiasa menyertai kita baik dalam suka maupun dalam duka, dan kita serahkan seluruh hidup kita, seluruh perasaan, seluruh pengalaman, dan juga seluruh pergulatan hidup kita kepadanya. Sebab orang yang yakin dan percaya kepada Kristus Tuhan, dia akan diringankan dari segala beban yang ia rasakan saat ini. Marilah kita hening sejenak dan kita serahkan semua apa yang kita rasakan hari ini. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.